Dalam suatu pesan selalu ada informasi yang tersirat di dalamnya, namun terkadang kita salah mempersepsikan sehingga informasi tersebut tidak dapat dimengerti. Maka dari itu, disinilah peran desain pesan. Apa sih desain pesan itu? Lalu apa hubungannya dengan persepsi suatu informasi? Simak pembelajaran berikut ini. Menurut Grabowski tahun 1991, desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Desain pesan berhubungan dengan usaha pesan yang sifatnya informatif, dalam artian memberikan wawasan terhadap penerima pesan untuk mempengaruhi perhatian, persepsi, dan pemahaman. Dari 3 hal yang mempengaruhi desain pesan, kita akan membahas tentang persepsi. Menurut Kotler tahun 2013, persepsi adalah di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan dunia yang berarti. Dari pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses dalam memaknai sesuatu yang diterima oleh kelima indera supaya setiap individu dapat memilih, mengatur, dan menerjemahkan suatu informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Proses persepsi dimulai dari stimulus. Persepsi terjadi ketika seseorang dihadapkan dengan stimulus, dalam arti rangsangan penting dalam memicu respon atau reaksi. Tahap selanjutnya sensasi. Proses menangkap stimulus dan tahap dalam penerimaan informasi. Contoh dari sensasi sendiri seperti cahaya terang atau gelap yang masuk ke mata, suara merdu yang masuk ke dalam telinga, maupun bau harum atau menyengat masuk ke hidung. Setelah melalui tahapan sensasi, terjadilah registrasi. Tahap ini, diri kita akan mencoba mengenali atau mengorganisasikan suatu stimulus yang hadir menjadi suatu persepsi. Tahap interpretasi adalah proses memberi makna dari stimulus yang diterima. Pada proses inilah persepsi seseorang dapat berbeda-beda tergantung pada faktor individu masing-masing. Dan tahapan terakhir, umpan balik, merupakan respon dari eksternal terhadap interpretasi kita, apakah persepsi yang kita yakini itu tepat. Sebagai contoh, kita menyatakan bau parfum merek X itu jeruk, tetapi ternyata bau parfum merek X itu yang benar bau sitrus. Terdapat 2 faktor dalam mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor internal, yaitu dalam diri kita, dan faktor eksternal dari lingkungan luar. Kita bahas faktor internal terlebih dahulu. Alat indera. Suatu informasi bisa didapatkan melalui kelima indera kita. Kepekaan alat indera seseorang yang berbeda ini bisa membuat persepsi setiap orang juga berbeda-beda. Faktor perhatian. Tingkatan dalam mengeluarkan tenaga untuk fokus dalam memperhatikan seseorang berbeda-beda. Sehingga banyak kasus orang yang tidak memperhatikan seringkali salah dalam mempersepsikan sesuatu. Faktor minat. Perbedaan minat seseorang dapat mempengaruhi persepsi. Seseorang cenderung tidak akan mengeluarkan energinya untuk sesuatu yang tidak diminati. Faktor pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan setiap individu. Dalam arti, sejauh mana setiap individu mengingat kejadian lampau untuk mengetahui setiap rangsang dalam pengertian luas. Dan terakhir adalah suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Suasana hati menunjukkan bagaimana perasaan seseorang waktu menerima informasi. Sekarang kita akan beralih ke faktor eksternal. Ukuran dan penempatan. Faktor ini menyatakan bahwa
Semakin besar hubungan suatu objek, maka semakin mudah dipahami. Faktor keunikan. Sesuatu yang unik akan selalu menjadi daya tarik. Daya tarik inilah yang memberikan atensi lebih terhadap penilaian persepsi. Faktor warna dari objek-objek. Kita mungkin akan lebih mudah menemukan benda di tempat yang terang ataupun benda yang warnanya mencolok. Itu pun berlaku dalam persepsi. Faktor kekuatan dan gerakan. Memberikan kekuatan dalam menyampaikan pesan seperti ada penekanan di bagian informasi yang penting dan gerakan yang bisa menjelaskan sesuatu dapat membantu dalam mempersepsikan sesuatu. Persepsi atau orang biasa menyebutnya sudut pandang, memang pandangan pribadi masing-masing. Namun, bukan menjadi alasan bagi kita untuk membuat pernyataan tanpa informasi yang jelas, apalagi bagi seorang pendidik. Penyimpulan informasi memang dari penerima pesan, namun perlu diketahui bahwa tolak ukur informasi yang tepat itu berasal dari sang pengirim pesan itu sendiri. Dalam penyamaan persepsi sebagai penerima pesan yang perlu diperhatikan adalah faktor internal diri kita. Seperti yang pertama, kepekaan alat indera atas stimulus. Yang kedua, memberikan perhatian dan minat atas apa yang disampaikan oleh pengirim pesan. Yang ketiga, menempatkan sikap objektif. Dan yang terakhir, mengusahakan dalam emosi yang stabil. Namun, jika memang ada faktor eksternal yang membuat pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, jangan sungkan untuk menanyakan ulang detail informasinya agar terhindar dari kesalahan persepsi. Persepsi merupakan komponen penting dalam desain pesan. Perancangan desain pesan yang informatif guna menambah wawasan perlu memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal agar tidak terjadinya kesalahan persepsi dari pengirim pesan ke penerima pesan. Karena kesalahan persepsi ini bisa menimbulkan kesalahan informasi yang disampaikan dan sehingga menjadi hoax bila disebarkan. Sekian video pembelajaran desain pesan ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipraktekkan dalam kehidupan. Terima kasih.